Wih, kartunya panas sekali. Kalau dilakukan tes DNA-nya di luar negeri ya, ada kemungkinan itu anak dari... Diungkap nggak ya? Halo Velin, Iya, apa Kakak. kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya sehari-hari apa sekarang? Banyak sih kalau ditanyain kegiatan aku selain masih nyanyi, sekarang juga lagi ada proyek dengan dua anggrek, kita keliling Oke. tur Indonesia, masih ngobatin orang, tarot trader, nyanyi juga masih. Banyak berarti ya kegiatannya ya. Alhamdulillah. Velin, Iya. belakangan ini Mm-mm. sangat-sangat publis sekali Alia Mas Said Iya. dan Thorik Halilintar ya. Pemirsa pasti tahu dong ya. Nah, itu bagaimana kedekatan mereka itu seperti apa sih? Apakah itu hanya settingan kah? Pemirsa Cumi Lovers, apakah itu hanya teman dekat? Apakah itu hanya teman biasa? Nah, Oke, aku mungkin akan pakai tarot ya, aku Iya, bacanya ya, oke. agar lebih detail lagi. Aku sih sebenarnya sudah bisa menyimpulkan kedekatan mereka ini ada something, artinya yang berkaitan dengan masa lalu, satu di antara mereka ini yang belum selesai sih sebenarnya ya. Dan kita akan lebih detailnya lewat tarot kali ya. gitu ya. Oke. Sekarang di sini ada tarot The Moon ya. Apa itu tarot the moon? The Moon ini artinya adalah perbincangan orang banyak ya. Di sini ada ucapan atau perbincangan orang banyak tentang hubungan ini. Ya. Jadi ini memang lagi rame hubungannya. Kita akan ambil satu kartu tarot lagi. Apakah hubungannya serius atau tidak sih sebenarnya? Settingan atau tidak atau hanya berkawan saja? Di sini ada kartu The One, artinya adalah pengharapan. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan mereka berdua ini adalah berdasarkan dari keluarga ya, kedekatan keluarga yang tadinya iseng-iseng dan dijalanin. Artinya ini adalah memang yang sedang dijalanin ini memang adalah hubungan yang memang sedang dijalanin. Artinya ada kemungkinan ketika hubungan ini merasa nyaman dan satu sama lain udah klik, mungkin bisa mengakibatkan akibatnya adalah bukan settingan tapi memang perasaan. Tapi yang aku rasakan saat ini untuk saat ini adalah masih ajang coba-coba mencoba menjajaki suatu hubungan, siapa tahu hubungannya itu bisa ke arah serius. Oh gitu. Iya. Tapi apakah seorang Aurel dan Atta Halilintar, Cumi Lovers, merestui atau tidak? Atau bagaimana? Justru hubungan ini terjadi karena itu tadi, karena kartu ini ya, kartu The Moon ini tadi. Jadi hubungan mereka itu tercipta karena perjodohan, artinya yang dibincangkan di keluarga. Comblang ya? Iya, Maksudnya dicomblangin dari Atta ya sama Aurel. Ya akhirnya terjadilah perembukan keluarga. Kenapa nggak coba di ini aja yuk kita jodohkan gitu. Jadi memang hubungannya yang tadinya adalah gosip-gosip antara keluarga, pada akhirnya ya udahlah memutuskan bagaimana kalau dicoba ya, ini coba-coba ya, dicoba untuk bisa menjalin hubungan, siapa tahu bisa ke ajang yang lebih serius. Jadi memang ini hubungannya adalah untuk saat ini adalah hubungan penjajakan yang dijalani. Oh, jadi masih penjajakan dan masih pendekatan ya? Begitu. Oke. Jadi Kalau untuk ibundanya sendiri, pastikan ya, pemirsa Cumi Lovers, kalau kita sedang dekat dengan pasangan atau dekat dengan seseorang, entah itu perempuan atau laki-laki, pasti akan direstui oleh ibunda. Nah, ibundanya adalah Reza Artamevia. Dengan Kak Reza Artamevia sendiri, Mbak Rezanya itu bagaimana dengan Thorik Halilintar ini? Apakah beliau setuju atau tidak? Oke, kita akan lihat ya setuju atau tidak. Oke. The Hermit. What is the Hermit? The Hermit ini artinya ini satu kartu bisa berbagai macam makna ya. Kalau ini aku lihat dari energinya orang tersebut, bahwasanya yang dimaksud Mbak Vista tadi apakah mendapatkan restu, otomatis bagi orang tua di sini kalau memang itu baik dan anaknya mau
silahkan, tidak ada batasan ya. Cuma Oke. memang di sini sebagai orang tua hanya memberikan saran, artinya adalah memberikan nasihat bijaksana kepada anaknya. Kalau memang itu terbaik buat kamu, silahkan dijalanin. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Berteman sajalah dulu. Oh gitu, Gitu ya. ya. Kalau jodoh tidak kemana, seperti itu. Artinya ada dukungan ya dari orang tuanya kedua belah pihak di situ. Ya karena mungkin percintaan remaja ya, Iya, mungkin ya. masih panjang jangkanya. Iya, Artinya masih kalau panjang misalnya jangkanya. mungkin ini cinta monyet, Oke. siapa tahu nanti bisa menjadi cinta yang sesungguhnya, seperti itu Iya. ajang. Nah, Velin, Ya. si Alia ini punya twins ya, punya Iya. kembaran ya. Iya. Nah itu dengan Alia sendiri itu bagaimana itu? Maksudnya setuju nggak sih atau bagaimana juga? Apakah seperti tadi yang Velin bilang atau bagaimana? Kalau aku melihat sih di sini energinya masih ada rasa setuju ya. Cuman memang di sini akan aku merasakan energi bahwa seorang adik ini akan sedikit kehilangan perhatian dari sang kakak ya. Oke. Di situ tuh. Justice. Artinya di sini seorang adik meminta untuk agar menyeimbangkan antara waktu untuk pasangan dan adiknya di sini. Ada Ya, sedikit ya, protes sih sebenarnya karena kan biasa mereka kemana-mana berdua Iya, atau mungkin mereka- sharing, iya, berbagi ya. benar. Tiba-tiba sekarang sebagian waktunya kakaknya itu Kakaknya dihabiskan untuk- untuk pasangannya. iya, Jadi untuk sedikit ada pasangannya, sedikit benar. rewel, tapi di sini hanya seorang adik hanya meminta agar diberikan waktu ya, artinya menyeimbangkan waktu. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk adik dan juga pasangan seperti itu. Oke. Apakah Alia, Masaid ini dan Thorik Halilintar Iya. itu sampai berkepanjangan hubungannya kah? Ini agak sedikit mengerikan buat aku karena kan gini, mereka ini kan masih remaja ya, masa remajanya mereka juga masih panjang lah ya kalau untuk ke arah yang serius, walaupun satu di antara mereka memang keluarganya sudah menginginkan ke arah yang serius, tapi Menikah? Menikahkah? kita lihat ya. King of Cup What is King of artinya Cup? ada kemungkinan bisa untuk ke arah sana, tapi untuk saat ini belum ya, masih menuju penjajakan karena namanya hati itu belum tidak bisa dibohongin, apalagi di sini salah satu di antara mereka itu ada yang belum move on dari masa lalunya. Oh gitu ya. Masih masa lalunya itu masih menduduki hatinya. Jadi di sini artinya adalah hubungan yang dijalani saat ini baru penjajakan ya. Saat ini baru penjajakan. Kemudian untuk mengisi nih siapa tahu yang lalu itu bisa pergi. Oh Untuk berarti masih mengisi. belum bisa move on ya, gitu ya Velin ya? Sedikit berat, artinya yang satu ini masih berat dengan masa lalunya ya, karena memang hubungannya juga tidak singkat, hubungan ini udah Kalau lama boleh tahu terjalin. ini Kak Visa pengen tahu nih, ini atau si Torikah atau Aliakah? Yang sedang menjalin hubungan siapa? Oh, Yang masih gitu. mempunyai hubungan Oh, masa lalu oke. siapa? Iya, Yang iya, sudah iya. hampir Iya, iya. menikah dan tidak Iya, jadi ya. benar, Gitu. benar, Jadi benar, di situ. Overall dari mereka berdua adalah penjajakan. Penjajakan dan siapa tahu nantinya bisa nyambung atau bisa mengisi kekosongan hati masing-masing ya, terutama yang cowok ini kan belum bisa move on ya Kak Iya, Vista. Jadi oke. di sini ada istilahnya siapa tahu nanti bisa menyingkirkan masa lalu ini. Artinya iya kan kita kan kalau jatuh cinta Kak Vista juga pasti nggak bisa move on atau tergolong orang yang gampang move on. Sepertinya Kak Vista ini tergolong orang yang gampang move on, gampang nempel sana sini. Kalau aku tidak. Jadi aku membatasi 3 tahun, aku kosong baru aku mendapatkan yang sesungguhnya. Enggak jadi sih. gitu. Velin salah, kalau move on itu susah ya. Masa? Tapi susah. aku lihat udah dari nempel sana ke sana gitu ya. Jadi kesannya kayak orang yang gampang move on. Kalau aku maaf, sekali jatuh cinta dan tidak akan pernah Ini, terulang lagi sampai sakit. Pemirsa Cumi Lovers kayak saya yang dibacakan oleh Velin ya. Ya nggak apa-apa, nyinggung hostnya dikit nggak apa-apa ya pemirsa biar seru. Iya. Oke Velin, Velin kan tahu ya kalau si kembar ini mempunyai ibu sambung ya. Ibu sambung yang Iya. salah satu itu jadi Iya. nggak tinggal bersama tapi Iya, tinggal dia berbeda ya. Iya, adalah Mbak Angelina Sondak. Nah, itu bagaimana ya? Pasti akan ada polemik atau opini baru untuk keluarga seorang Thorik Halilintar gitu. Apalagi dia dari keluarga yang Islamik ya. Nah, dengan adanya ibu sambung atau
Reza Artamevia dan Angelina kan pasti akan berbeda ya. Tanggapan Feli bagaimana? Apakah dari keluarga Thorik itu kasih lampu hijau? Keluarga Thorik memberikan lampu hijau kepada hubungan mereka. Iya, Otomatis dengan adanya Ibu Sambung si Angelina Sondak ini. Otomatis ya, karena memang itu sudah, itu tadi yang dari kartu awal pertama tadi, bahwasanya hubungan ini adalah perjodohan ya antara kedua belah pihak keluarga. Dan juga dimulai dari Aurel, kemudian kedua belah pihak keluarga memang sudah ada persetujuan. Artinya hubungan yang didasarkan bukan kemauan sendiri ya. Jadi hubungan dijodohkan ini, yang tadi kartunya ini Kak, di sini ada the one, artinya hubungan yang dijalanin oleh seorang T ini adalah hubungan yang bukan dari hati dia, artinya hubungan yang perjodohan ya, berarti tidak murni dari hati. Karena hatinya dia masih belum bisa move on dengan masa lalunya. Dan kalau keluarga otomatis tadi memang udah ada restu dari awal. Di awal itu sudah karena persetujuan keluarga untuk memperjodohkan mereka. Tapi kan gitu yang jadi masalah adalah apakah dia memiliki hati ya, yang pria ini kepada sang wanitanya. Belum, aku bilang baru setengah hati. Artinya ini hanya sebagai penjajakan karena masih ada masa lalunya yang belum selesai. Artinya di sini pemenang hatinya dia ada di sini ya. Seseorang dari masa lalunya masih ada di hatinya. Kita lihat lagi di sini untuk perasaan apa sih yang dirasakan seorang T ini gitu. Apakah betul dia suka atau tidak? Kita akan baca ini lebih detail dan lebih dalam lagi di hati dia. Sen. Artinya adalah di sini hati ya. Ada hati yang memang di sini terluka dan berat sekali untuk melepaskan masa lalunya. Bayangan masa lalu ini masih mendominan ya. Artinya memang hubungannya ini adalah berdasarkan coba-coba di mana memang hati ini tidak bisa dibohongin. Tapi dia mencoba. Siapa tahu bisa move on seperti itu. Aduh. Jadi hubungan ini rumit sebenarnya ya. Rumit sekali ya. Iya, karena keluarga aja di sini, ada keluarga besar yang emang mensupport ya, powernya tuh dari keluarga. Jadi mau nggak mau harus dijalanin. Dan pada akhirnya di sini adalah waktu yang akan berbicara. Nah, semua, itu dia. Semua akan menjadi. Jadi sekarang mungkin mereka masih let it flow, mereka mengalir aja gitu seperti air ya. Jadi di sini aku melihat ada harapan sih mereka ke depannya untuk bisa menjajaki hubungan ke arah yang serius. Tapi kita lihat lagi, lebih dalam lagi, apakah itu sesuatu hal yang mungkin atau tidak? Tergantung situasi dan kondisi dari perjalanan mereka berdua ini. Order and place ya, tergantung dari mereka nanti. Kita lihat karena ini hubungannya baru aku bilang baru belum ada jagung ya, baru sumur jagung ya. Belum ada setahun juga ya. Kita lihat perkembangannya nanti, tapi aku sih melihat ada kemungkinan mereka berdua akan memiliki chemistry yang langkahnya adalah ke arah yang serius. Tapi aku akan baca lagi di sini. Aku juga sebenarnya penasaran dan ada rasa cinta pada akhirnya. Akan ada perasaan di antara mereka berdua, ini artinya kesungguhan ya, pada akhirnya mereka akan menjajaki hubungan yang serius. Ternyata ending dari hubungan mereka adalah masih dengan penjajakan dan mengalir seperti air. Dan pemirsa, satu lagi, ada dua orang artis yang lagi panas-panasnya. Nah, Denny Sumargo dan Ferry Hassan tentang tes DNA. Itu bagaimana itu, Felin? Jelas sih sebenarnya hasil tes DNA sudah ada, tapi karena kita lihat polemik apa sih sebenarnya pada akhirnya ini bisa mencuat ya. Denny Sumargo ini percaya diri untuk Ferry Hassan ya, untuk tes DNA. Dia sangat-sangat confident sekali gitu. Ayo tes DNA. Nah, ada apa di balik itu semuanya? The one. Aku melihat di sini ada kartu kesempatan. Kesempatan apakah ini? Kita akan lihat lebih dalam lagi. Kesempatan yang diambil seorang F ini ya, FH ini ya, tentang keadaan yang seperti apa kita akan ungkap. Kartunya panas semua ini. Panas ya? Oh, kalau Kavisa nggak panas ya, Felin? Karena memang kasus ini lagi ramai ya.
lagi ramainya kasus sangat ini, ramai sekali pada pemirsa akhirnya Jumila. ini yang membuat dia itu untuk ya sudah ikut nimbrung trennya. Oh oke. Ikut Ini si nimbrung Ferni trennya. Hasan ya? Iya pokoknya FN ini ya, FN ini ikut nimbrung trennya nih lagi rame, siapa tahu nanti bisa mengangkat. Itu sih ya, karena kejadian sebelumnya kan sudah pernah dan ini diungkit kembali. Sebenarnya di antara mereka tuh sudah selesai ya harusnya, tapi ini terungkit kembali karena ada faktor di belakang beliau ini, kepentingannya adalah untuk lebih ke karir, mendongkrak karirnya seorang wanita tersebut. Ya, jadi memang ini diungkit kembali demi kepentingan popularitas. Kalau untuk densunya ya, kita akan baca mengenai si D ini. Sebenarnya ada rasa marah pasti ya, karena kan sebenarnya ini masa lalu yang sudah pernah udah selesai sebenarnya masa lalu ini ya, karena emang wanita ini adalah sosok masa lalu yang memang sudah artinya punya jalan hidup masing-masing dan punya persetujuan masing-masing ya, dan dimana di sini sebenarnya dia juga merasa terluka, terzolimi ya DN ini ya pada wanita ini. Jadi aku melihat di sini ada kemarahan, artinya sudah ketenangan, sudah tenang, kemudian diungkit kembali, otomatis dia akan memperjuangkan apapun itu yang sudah sebelum berbuat itu harusnya kita berpikir gitu loh apa efek dan akibatnya, dan ini adalah menjadi bumerang buat si FN ini sendiri pada akhirnya. Dengar-dengar ya, Kak Vista, dengar ya Velin. Ini si Ferni Hasan ini, FH ini sudah mengalah ya? Apakah benar itu? Kita lihat ya, apakah beliau ini sudah mengalah ataukah seperti apa, karena apakah masih keras sampai untuk... hari ini kayaknya dia lebih bersembunyi, artinya kayak semacam mundur. Kita lihat seperti apa polemiknya. Dia memilih untuk step back alias mundur, karena memang ini akan membahayakan diri dia. Sudah ranahnya nanti udah beda lagi, karena memang ini sudah sempat dilakukan, bahkan kasusnya sampai hari ini kan masih belum ada kejelasan ya. Karena di sini kita lihat ini akan jadi bumerang untuk sang wanitanya sendiri ya, FN ini ya, karena itu di sini aku melihat si DN ini sudah memberikan warning dan statement, jika mana ini terus dilanjutkan maka tidak tanggung-tanggung maka FN ini akan masuk ya, jatuhnya adalah pencemaran nama baik, dan juga yang lebih berat lagi sanksi yang lainnya itu ke karirnya dia, karena ada satu kartu besar yang memang disimpan oleh DN dan itu akan menjadi bumerang untuk si FN itu sendiri. Ini semakin menarik kasusnya ya, dan kita akan lihat lagi akan seperti apa sih kelanjutannya dari kasus ini. Ada perjuangan, tapi masih diperjuangkan oleh salah satu keluarganya dari sang wanitanya. Di sini bersikeras untuk melakukan tes yang kedua kalinya ya. Ini akan dilakukan. Kartunya panas sekali. Akan ada penentuan nih. Nampaknya ini akan ada pembuktian. Dan yang sangat menegangkan, aku juga tegang, panas dingin, keringet dingin. Gini, menegangkan itu dalam arti apa, Velin? Diungkap nggak ya? Itu adalah anak dari Cumi Lovers, anak dari... Velin masih bicaranya masih belum kenceng nih. Ada kemungkinan itu anak dari, kalau dilakukan tes DNA-nya di luar negeri ya. Kita lihat nanti apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan ini salah. Tapi aku merasakan anak dari Denny Sumargoka, atau hanya untuk mencari panggung Kak Ferni Hasan. Kita akan coba satu kali lagi ya. Dan kita akan lihat ya, itu tadi. Nah,
Kita akan lihat nanti bagaimana hasil tes DNA-nya. Intinya anak siapapun itu kita akan lihat dari hasil tes DNA-nya. Kenapa Velin ada kosakata anak siapapun itu? Iya. Artinya Kafisa membaca adalah kamu sedikit mengetahui tentang Denny Sumargo dan Ferny Hassan, terutama Ferny Hassannya. Iya. Karena Velin tadi, Cumi Lovers, beliau mungkin sedikit keceplosan untuk berbicara anaknya siapa itu. Jadi memang aku itu berteman sama beliau sudah lama ya, karena kita itu kan aku DJ, dia juga DJ ya, dan juga kita sering ngejob bareng, terutama waktu zaman di Sun City ya, dia tuh sering banget namanya ngejob DJ di situ, dan kita sering bareng-bareng, kita ngobrol bareng. Ya kalau curhat-curhatan mah sudah biasa ya. Kalau curhatnya apa dulu nih? Ya, itu yang Kafisa mau kejar nih. Mengenai pasangan, tapi waktu itu kayaknya sih sudah melalui yang sama dengan yang sekarang. Waktu itu dengan sosok yang bukan yang sekarang, yang sedang ribut-ribut ya. Artinya sudah itu adalah masa lalunya dia gitu. Jadi yang nggak usah ketawa gitu Kak. Velin, ya. Cumi Lovers, sekarang lihat face atau Velin kayak ada yang disembunyikan deh. Apa sih? Gini loh, kayak kamu tahu deh. Kalau pertemanan itu kan kita juga nggak harus semuanya masuk ke dalam ranah itu ya, terutama masalah. Iya, cuman kalau misalnya tahu lah ya beberapa apa namanya pasangan dia. Cuman aku tuh orangnya tipikal orang yang nggak mau ikut campur jauh dalam apa ya, yang terlalu kepo banget gitu, enggak. Jadi aku lagi deket sama ini beb, gini-gini, oh ya sudah, terus aku tinggal pergi. Karena begitu, emang aku tuh orangnya nggak pernah mau ikut campur banget, kecuali ketika pas lagi dia dalam keadaan ngeheng, terus kemudian lagi misalnya job karena udah capek, terus kita udah banyak minum ya, terus tipsi gitu ya, terus dia cerita, dia kan kalau misalnya minum kan suka ngelantur ngomongannya gitu, kadang-kadang suka keceplosan. Nah di situ, kadang-kadang aku suka, lu jangan keceplosan, kadang-kadang suka aku giniin mulutnya gitu. Jadi aku mengenal sosok dia itu sosok yang polos sih ya, cuman memang banyak kecewa dalam kehidupan dia, dalam kehidupan asmaranya dia selalu mengalami yang namanya ya gitu ya, biasanya pria hidung belang itu kalau sudah dapat yang diinginkannya kemudian ditinggal, kebanyakan seperti itu. Jadi dia sih sempat mengeluh tentang masalah percintaannya aja, sampai hari ini juga kan aku lihat juga kan tidak pernah mulus ya masa percintaannya. Apakah dia. Itu saja yang diketahui oleh Velin, seorang Velin? Iya, itu aja ya. Yang masalah ini nggak tahu sama sekali? Oh, enggak. Yakin? Benar? Enggak. Sebenarnya kalau aku boleh menanggapin tentang kasus ini, sah-sah aja sih ketika itu harus dilakukan untuk yang kedua kalinya. Cuman caranya adalah harus dengan cara kekeluargaan, bukan berkoar dulu di media terus kemudian kan cari panggung kita terus kemudian damai gitu. Itu kan tidak baik. Artinya kita bukan mencari panggungnya. Lihat kondisi anak ini nanti, pikirkan kondisi anak ini ketika nanti sudah dewasa, sampai proses pendewasaan dia pasti akan dapat bulian dari lingkungan sekitar, dari teman-temannya, dan itu adalah sanksi yang paling berat untuk anak tersebut. Seharusnya tidak boleh. Artinya kalau ada kata istilahnya damai dengan kekeluargaan, kenapa tidak dilakukan? Kenapa harus lewat ribut-ribut media dulu nih, kemudian anak yang harus menanggung risikonya? Ingat, dosanya 2 kali. Dosa kepada Allah, kepada Tuhannya, dosa kepada sanksi masyarakat, dan dosa kepada kedua orang tua dan kepada anak itu. Susah terhapus. Karena buah hati itu tidak berdosa dan belum memiliki dosa karena akibat perbuatan masing-masing, keegoisan kedua orang tua dan apapun itu. Itu adalah nasihat dari semua orang yang waras ya, mungkin. Oke, aku akan memberikan satu kartu nasihat kali ya Kak, dari kasus ini ya Kak ya, supaya nanti bisa adem kedua belah pihak ini, kartu nasihat. Apakah bisa adem, Velin? Masih bisa. Kita tuh manusia tidak ada yang sempurna. Artinya sempurna itu milik Allah. Masih ada pintu kata maaf asalkan kita masih mau memperbaiki diri kita. Tapi kayak Denny Sumargo kayak keras banget ya. Insya Allah. Ya, tapi coba. Ya, aku akan memberikan nasihat. Gimana tanggapan Velin? Setelah melewati prahara yang berat, sangat-sangat berat sekali untuk menjadi seorang JJ,
Gimana kondisi hubungan nanti ke depannya Shahnaz dan JJ itu seperti apa sih? Karena terakhir saya lihat mereka lagi berolahraga sama-sama dan romantis sekali. Nah, apakah itu ada apakah itu? Apakah itu bagaimana? Nah, coba Velin. Oke, kita akan lihat ya efek dan buntut dari perseteruan yang sudah terjadi kemarin dan sempat rame dan menjadikan efek jera bagi seorang S ini ya kepada suaminya J. Kita akan lihat dengan keromantisannya dia yang terjalin saat berolahraga ini apakah fake ataukah benar terjadi. Mereka sudah akur. Kita akan lihat lewat kartu tarot aku. Artinya belajar dari kesalahan untuk memperbaiki kedepannya jauh lebih baik lagi. Ya, ada harapan mereka memang sedang memperbaiki keadaan yang sudah terjadi di mana mereka ini sama-sama terluka ya, dan di sini juga ada hati ya. Hati seorang suami yang berbesar hati di mana menaruh harapan besar kepada istrinya agar bisa berubah menjadi lebih baik. Artinya kepercayaan yang diberikan seorang JJ kepada Shahnaz ini luar biasa ya. Keteguhan hati seorang suami ini yang menjadi patokan dan pada akhirnya mudah-mudahan ini bisa meluluhkan hatinya beliau ya si S ini ya. Kita lihat apakah memang betul sudah luluh ataukah masih dalam proses ya. Karena memang aku melihat di sini kayaknya ini bukan yang pertama kali ya yang terjadi. Oh, iya? Ya, kita akan lihat. Apakah untuk JJ, wow, hatinya tuh luar biasa sekali ya. Apakah itu kemesraan yang tulus atau tidak, dan aku sih berharap itu kemesraan yang tulus ya. Kemesraan yang tulus, namun di sini juga efek dari kasus yang sempat ramai kemarin, seperti aku juga pernah bicara kepada cumi-cumi.com ya, statement aku mengenai ada perdamaian yang memang dengan kondisi. Perdamaian dengan kondisi artinya memang perdamaian dengan perjanjian ya. Ada beberapa statement dan perjanjian antara kedua belah pihak di mana ini yang menjadi patokan pada akhirnya mereka luluh karena apakah perjanjiannya materai hitam di atas putih atau bagaimana? Mungkin kemungkinan ya. Dan ini yang terjadi artinya ada harapan ke depannya jauh lebih baik dan kemesraan ini adalah kemesraan atas dasar perjanjian dan perdamaian. Jadi memang ini kemesraan yang menurut aku sih tulus ya. Tulus tapi dengan kondisi. Pada akhirnya tulus dengan kondisi. Seperti itu. Dan apakah Velin dari keluarga JJ, dari keluarga J, ini apakah menerima ketulusan permintaan maaf dari keluarga Shahnaz ataupun Shahnaznya yang meminta maaf kepada keluarga JJ, apakah diterima oleh keluarga JJ dengan lapang hati, tulus, ikhlas atau bagaimana? Oke, aku akan baca tentang kondisi keluarga ya. Kita akan bacakan kondisi keluarga JJ. Keluarganya JJ saat ini sudah ada ketenangan ya, baik batin maupun ketenangan ke depannya tentang masa depan anak-anaknya, karena itu tadi sudah ada ikatan ya. Ikatan ini yang menguntungkan kedua belah pihak keluarga, artinya tidak ada lagi dengan konsekuensi. Artinya ketika nanti ini dilanggar maka konsekuensinya akan berakibat balik ke diri mereka masing-masing ya. Dan konsekuensi ini yang diterima ya, artinya permintaan maaf dari keluarga yang si perempuan ke lelaki ini sudah diterima dan kemudian juga sudah diterima dengan baik ya, dan kemudian di sini ada komitmen juga untuk mereka berdua agar tidak menyalahi komitmen ini ya, artinya perjanjian damai dengan kondisi. Ini aku nggak bisa jelasin bagaimana detailnya ya, karena dengan kondisi. Ya, dan ini sudah tercipta sekarang, sudah mulai membaik. Mungkin damai dengan kondisi itu bisa diartikan karena mereka sudah mempunyai kedua buah hati ya. Ya, bisa jadi seperti itu, tapi ada hal lain lagi yang mungkin aku tidak bisa ceritakan. Dan di sini kita lihat lagi bahwasanya untuk keluarganya S juga kepada Z, ya,
untuk keluarganya J, pesannya kepada keluarga S ya. Di sini agak sedap-sedap mengerikan, artinya ketika ini dilakukan kembali maka akan ada komitmen yang harus diterima. Ya, ada komitmen yang memang harus diterima ketika ini terjadi lagi, terulang lagi kejadian yang sama seperti ini, karena ini bukan kejadian yang pertama kali ya, maka bisa jadi nih ya mereka tidak akan berjodoh, tapi kita doakan mudah-mudahan ini akan berjodoh panjang dan ini akan menjadi efek jerah untuk seorang S ya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sanksinya itu tadi, sanksi sosial, sanksi keluarga, bahkan dikucilkan dari keluarga. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Velin. Oke. Apakah seorang Syahnaz akan meminta maaf kepada Lady dan Randy? Oke. Apakah dia sudah meminta maaf atau tidak, ataukah akan meminta maaf ya? Kita akan lihat di sini. Sepertinya masih agak berat ya, rumit untuk beliau ini untuk meminta maaf ya, seolah-olah emang ini tidak terjadi apa-apa. Mungkin dilakukan permintaan maafnya itu dilakukan dengan secara tidak lisan, tapi mungkin lebih bentuknya tulisan ya. Penyesalannya juga tidak ternampak, cuman hanya mungkin bisa disampaikan oleh keluarga besarnya saja. Kalau untuk pribadi dia kayaknya hanya lewat tulisan, bukan lisan, dan itu tadi. Tapi aku sedikit kepo ya, Kak Fisa sedikit kepo nih, Velin. Ya. Apakah Syahnaz ini malu dengan adanya kejadian seperti ini? Malu nggak sih? Kita akan lihat lebih dalam lagi di kartu Egypt. Oke. Pemirsa Cumi Lovers, tadi kartu ini kalau ini kartu apa, Velin tadi? Oracle. Oracle. Sekarang kartu Egypt. Kalau tadi Kak Vista pertanyaan malu iya, atau tidak? Apakah malu? Malu sih sebenarnya. Tapi malunya dia ya sudahlah, udah terjadi mau diapain lagi, dia my God. dia ini cenderung orang yang cuek ya, artinya dia nggak peduli, yang penting dia happy seperti itu. Jadi malu sebenarnya, tapi ya sudah mau diapain lagi, udah terjadi dan dia memang orangnya, karakter dia tuh dan cuek. Apakah Syahnaz dan Randy ini aku sedikit ngulik-ngulik sedalam-dalamnya lagi ya. Apakah si Randy dan Syahnaz ini memang benar-benar cinta? Atau gimana, atau kekuatannya yang sangat luar biasa ya kalau aku lihat di stasiun TV ya. Randy ke S. Apakah benar-benar cinta? Apakah hanya karena azas manfaat? Atau apakah hanya memang karena materi? Hati. Oh, hati. Ada harapan, artinya ada pemberi harapan. Dari perempuannya? Yang perempuan memberikan harapan kepada seorang wanita, lelaki tersebut. Okay. Sang wanita memberikan harapan kepada sang lelaki tersebut, sehingga terjadilah hubungan itu. Sebenarnya sudah ada penolakan sebelumnya, tapi namun pada akhirnya godaan ya, namanya juga manusia, kita tidak sempurna. Balik lagi kesempurnaan hanya Allah milik Allah. Jadi itu tadi, godaan yang tidak bisa dihindarin gitu, pemirsa. Boleh nggak aku ngasih nasihat lagi, Velin? Ya, dengan kartu sufinya. Kartu sufinya. Ya. Oke, baik. Untuk kedua artis muda ini ya, aku akan memberikan nasihat. Kartu sufi aku adalah speak out. Ini ya kartunya aneh-aneh, Velin ya. Iya. Speak out artinya adalah ketika kita memiliki masalah ataupun rasa tidak nyaman kepada pasangan kita, sebaiknya kita bicarakan kedua belah pihak supaya terhindar dari yang namanya kekhilafan. Ya, ketika kita merasa tidak nyaman atau kurangnya perhatian kita kepada pasangan, lebih baik kita aku ini dong, kamu kok cuek sih, kenapa sih kamu gitu? Lebih baik. Artinya lebih baik dibicarakan secara bijaksana daripada pada akhirnya diam-diam tapi akhirnya menyakitin pasangan kita. Lebih baik kita bicara dan selesaikan saat itu dan memulailah dengan kehidupan yang baru dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Apalagi kita sudah istilahnya berkeluarga. Beda kalau kita single ya, kalau kita sudah namanya menikah artinya punya keluarga, harus dipikirkan matang-matang apa yang harus kita lakukan, baik dan buruknya harus dipikirkan. Seperti itu. Oke, pemirsa, saya Visa Putri,
Saya Dan Velin Ratu dengan bintang Ayu. tamu saya, Velin Ratu Ayu, mohon pamit. Dan sampai jumpa di episode mendatang. Siapa? Ya boleh, nanti kenalan boleh. Padahal dia Saya sakit. Ya sakit. nanti ini obatnya ada di sini. Saya mau sembuh. Iya. Obatnya ada di saya. Fikri ini bisa sembuhin Iya saya. tahu, udah nanti. Ya. Nanti diurus. Udah. Dia dari selatan kan? Iya tahu, udah. Diam dulu. Anak Bunda Ratu. Iya. Saya butuh sembuh. Apa? Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Put. Ini. Ya. Keluar dulu. Aja. Saya disalahin gerak. Kamu ngapain? Kamu mau ini? Kamu mau ini? Mau apa? Mau keramas di belakang? Iya. Tadi kan Kak Vista kan ngomong jangan dibegini-beginiin dulu. Kakak mau ambil energi. Ya Allah. Ntar dulu aku minta air deh. Iya. Ini kayaknya yang biasa nih, penunggu di sini yang suka usil. Suka bercanda-bercandain aku. Ini ininya Bang Henry nih.